Di sebuah sudut kota Temanggung yang tidak terlalu ramai, berdiri sebuah warung mie ayam sederhana dengan papan kayu bertuliskan mie ayam Pak Basuki. Warung itu tidak besar, hanya beratapkan seng dengan beberapa meja panjang dan bangku plastik. Namun anehnya, hampir setiap hari tempat itu selalu dipenuhi pembeli. Sejak pagi buta, bahkan saat kabut masih menggantung rendah di jalanan, Pak Basuki sudah terlihat sibuk di dapurnya. Ia mengenakan celemek lusuh, tangannya cekatan mengaduk mie, menyendok kuah, dan menata mangkuk dengan rapi. Wajahnya selalu dihiasi senyum hangat, seolah tidak pernah lelah. "Silakan, Mas, duduk saja, nanti saya buatkan yang spesial," ucapnya ramah kepada setiap pelanggan. Orang-orang menyukainya, bukan hanya karena rasanya yang luar biasa enak, tapi juga karena sikapnya yang begitu baik. Ia hafal hampir semua pelanggannya, siapa yang suka mie lembek, siapa yang ingin kuah banyak, bahkan siapa yang sedang kekurangan uang. "Sudah, tidak usah bayar dulu, nanti kalau ada rezeki baru dibayar," katanya suatu pagi kepada seorang tukang ojek yang tampak ragu membuka dompetnya. Kebaikan seperti itu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Dalam waktu singkat, warung mie ayam Pak Basuki menjadi terkenal di seluruh penjuru kota. Banyak orang rela datang dari jauh hanya untuk mencicipi seporsi mie ayam hangat buatannya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Rudy, seorang pegawai toko bangunan yang sudah hampir setiap hari makan di sana, mulai merasakannya. Awalnya, ia tidak curiga. Baginya, mie ayam Pak Basuki memang enak, gurih, hangat, dan entah kenapa selalu terasa pas. Tapi lama-lama, ia merasa ada yang berbeda. Setiap kali ia tidak makan di sana, tubuhnya terasa lemas, pikirannya jadi tidak fokus. Bahkan, pernah suatu hari ia sengaja mencoba makan di warung lain, tapi rasanya hambar, seperti tidak ada nikmatnya sama sekali. Mungkin cuma kebiasaan, gumam Rudy, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun malam itu, ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya duduk sendirian di warung Pak Basuki. Tidak ada pembeli lain. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk. Di depannya, semangkuk mie ayam mengepul hangat. "Tolong, habiskan," suara Pak Basuki terdengar, tapi nadanya berbeda. Tidak sehangat biasanya, lebih berat, lebih dalam. Saat Rudy menoleh, ia terkejut. Senyum Pak Basuki masih ada, tapi matanya gelap, pekat, seolah tidak memiliki dasar. Rudy terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, menganggapnya hanya bunga tidur. Namun keesokan harinya, tanpa sadar, kakinya kembali melangkah ke warung yang sama. Seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Seperti biasa, Mas Rudy," sapa Pak Basuki dengan senyum ramahnya. Rudy mengangguk pelan. Entah kenapa, ia merasa tidak punya pilihan lain. Warung itu kembali ramai seperti biasa. Suara obrolan pelanggan bercampur dengan kepulan uap dari kuah panas. Semua tampak normal, tapi jika diperhatikan lebih dalam, ada hal-hal kecil yang mengusik. Seorang ibu yang duduk di pojok tampak makan dengan sangat cepat, seperti tidak bisa berhenti. Seorang pria tua menatap kosong mangkuknya, lalu memesan lagi tanpa berpikir. Dan di sudut dapur, sekilas terlihat bayangan gelap bergerak, lalu menghilang begitu saja. Rudy mengerutkan kening. Ia mencoba fokus pada makanannya. Suapan pertama terasa seperti biasa, lezat, hangat, memuaskan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Bukan pahit, bukan asam, tapi seperti ada sesuatu yang menempel di lidahnya, membuatnya ingin terus makan, terus menghabiskan, tanpa henti. "Enak, kan?" Suara Pak Basuki tiba-tiba terdengar di sampingnya. Rudy tersentak. Ia tidak sadar sejak kapan Pak Basuki berdiri begitu dekat. "Iya, enak, Pak," jawabnya pelan. Pak Basuki tersenyum lebih lebar dari biasanya. "Iya, harus enak. Soalnya ini bukan mie ayam biasa." Kalimat itu terdengar ringan, bahkan seperti candaan. Tapi entah kenapa, membuat bulu kuduk Rudy berdiri. Di luar warung, kabut pagi belum sepenuhnya hilang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan jauh di ujung jalan, samar-samar terdengar suara, seperti langkah berat yang menyeret tanah. Namun tidak ada satupun orang di warung itu yang menyadarinya. Atau mungkin mereka tidak bisa menyadarinya. Sementara itu, Pak Basuki kembali ke dapurnya. Tangannya tetap cekatan,
Senyumnya tetap ramah, tapi saat ia membelakangi para pelanggan, wajahnya perlahan berubah. Senyumnya memudar, dan di matanya tersimpan sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak seharusnya ada pada manusia. Sejak mimpi aneh itu, Rudy mulai merasa tidak nyaman setiap kali berada di warung mie ayam Pak Basuki. Bukan karena rasanya berubah, justru sebaliknya, rasanya tetap sama, bahkan semakin nikmat. Tapi justru disitulah letak kejanggalannya. Semakin sering ia makan di sana, semakin sulit ia menjelaskan kenapa dirinya seperti terikat. Pagi itu, seperti biasa warung sudah ramai. Uap kuah mengepul, suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar bersahut-sahutan. Pak Basuki berdiri di balik gerobaknya, menyapa satu persatu pelanggan dengan senyum khasnya. "Tambah bakso, Mas, biar lebih mantap," katanya ramah. Rudy hanya mengangguk pelan. Ia duduk di tempat biasa, dekat tiang kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Dari situ, ia bisa melihat hampir seluruh isi warung, termasuk dapur kecil di bagian belakang. Dulu, ia tidak pernah memperhatikan bagian itu, tapi sekarang, entah kenapa pandangannya sering tertarik ke sana. Dan pagi itu, ia melihat sesuatu. Pak Basuki sedang meracik mie seperti biasa, tapi gerakannya terasa berbeda, lebih pelan, lebih hati-hati. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Lalu, dengan cepat, ia mengambil sesuatu dari bawah meja. Benda kecil, terbungkus kain hitam. Rudy menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Tapi sebelum ia sempat memastikan, Pak Basuki sudah memasukkan benda itu ke dalam panci kuah, lalu mengaduknya perlahan, seolah tidak terjadi apa-apa. Rudy menelan ludah. Perasaan tidak enak kembali muncul. "Ini Mas Rudy." Seperti biasa, Pak Basuki sudah berdiri di depannya, meletakkan semangkuk mie ayam hangat dengan senyum yang sama seperti biasanya. "Terima kasih, Pak," jawab Rudy, sedikit gugup saat sendok pertama menyentuh kuah. Aroma gurih langsung tercium. Normal, tidak ada yang aneh. Tapi pikirannya tidak bisa tenang. Benda apa tadi? Kenapa Pak Basuki terlihat seperti menyembunyikan sesuatu? Hari itu, Rudy memutuskan untuk tidak langsung pulang setelah makan. Ia berpura-pura sibuk dengan ponselnya, padahal diam-diam mengamati sekitar. Satu persatu pelanggan mulai pergi. Warung yang tadinya ramai perlahan menjadi sepi. Hanya tersisa beberapa orang, lalu akhirnya tinggal Rudy seorang. Pak Basuki mulai membereskan meja. "Mas belum pulang?" tanyanya santai. Iya Pak, lagi nunggu teman," jawab Rudy cepat. Pak Basuki mengangguk, lalu kembali ke dapur. Beberapa menit kemudian, Rudy melihat sesuatu lagi. Pak Basuki melepas celemeknya, lalu membuka lemari kecil di sudut dapur. Dari dalam, ia mengambil tas kain berwarna gelap. Ia memasukkan beberapa benda ke dalamnya. Rudy tidak bisa melihat dengan jelas, tapi bentuknya seperti botol kecil dan bungkusan. Lalu, tanpa banyak bicara, Pak Basuki keluar dari warung. Langkahnya cepat, tidak seperti biasanya yang santai. Rudy langsung berdiri. "Ini dia," gumamnya pelan. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti dari kejauhan. Sore itu mulai berubah menjadi malam. Langit temanggung perlahan gelap, menyisakan semburat jingga di ufuk barat. Jalanan yang tadi ramai kini mulai sepi. Pak Basuki berjalan terus, keluar dari area pasar, melewati perkampungan, hingga akhirnya menuju jalan kecil yang jarang dilewati orang. Rudy tetap mengikuti, menjaga jarak. Semakin lama suasana terasa semakin sunyi. Lampu jalan mulai jarang, hanya suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan. "Dia mau kemana?" bisik Rudy. Langkah Pak Basuki akhirnya berhenti di sebuah tempat yang membuat Rudy merinding. Hutan kecil di pinggir desa. Tempat itu sudah lama dikenal warga sebagai tempat angker. Jarang ada yang berani masuk, apalagi saat malam. Namun Pak Basuki justru melangkah masuk tanpa ragu. Rudy menahan napas. Ia sempat ingin mundur, tapi rasa penasaran jauh lebih besar. Dengan langkah pelan, ia ikut masuk. Di dalam hutan, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin. Tanah lembab dan bau aneh tercium seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang busuk. Rudy bersembunyi di balik pohon besar saat melihat Pak Basuki berhenti di sebuah area terbuka kecil. Di sana, sudah ada sesuatu yang menunggu, sebuah batu besar. Dikelilingi oleh bikas-bikas sesajen,
Pak Basuki meletakkan tasnya, lalu mulai mengeluarkan isi di dalamnya. Ada bunga, dupa, dan sesuatu yang dibungkus kain hitam, benda yang sama seperti yang Rudi lihat di dapur tadi. Dengan gerakan perlahan, Pak Basuki menyalakan dupa. Asapnya langsung membumbung ke udara, membentuk pola aneh yang berputar-putar. Lalu, ia mulai berbicara, namun bukan dengan bahasa biasa. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar berat, dalam, dan asing. Rudi merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, daun-daun berguguran. Suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi mencekam. Dan dari balik kegelapan hutan, terdengar suara dum, dam-dam, seperti langkah sesuatu yang sangat berat. Rudi menahan napas. Tubuhnya gemetar. Suara itu semakin dekat. Dum, dam-dam. Lalu, dari balik bayangan pepohonan, muncul sesuatu. Sepasang mata merah menyala, diikuti oleh sosok besar, hitam, dengan tubuh seperti kerbau. Napasnya berat. Setiap hembusannya mengeluarkan uap tipis di udara dingin. Rudi hampir tidak bisa bergerak. Itu apa? Bisiknya dengan suara bergetar di depan sana. Pak Basuki justru menunduk hormat, seolah menyambut kedatangan makhluk itu. Senyumnya kembali muncul, tapi kali ini tidak ada kehangatan sama sekali, hanya kegelapan. Dan saat itulah Rudi sadar, warung mie ayam itu tidak pernah benar-benar biasa. Rudi tidak berani bergerak, tubuhnya kaku seperti batu, matanya terpaku pada sosok besar di depan sana. Makhluk itu berdiri di balik bayangan pepohonan, namun bentuknya semakin jelas terlihat. Seekor kerbau hitam, tapi bukan kerbau biasa. Tubuhnya jauh lebih besar dari ukuran normal. Kulitnya gelap pekat, seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Matanya menyala merah, tajam, menatap lurus ke arah Pak Basuki. Dari lubang hidungnya keluar uap tipis, seperti asap yang bercampur dengan hawa dingin malam. Setiap kali ia melangkah, tanah bergetar pelan. Dam-dam, Rudi menelan ludah. Kakinya terasa lemas. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti tidak mau diajak bekerja sama. Di tengah suasana mencekam itu, Pak Basuki justru tampak tenang. Ia berdiri tegak di depan batu besar, lalu perlahan berlutut. "Engkau datang," ucapnya dengan suara yang jauh berbeda dari biasanya. Suara itu berat, dalam, seperti bukan berasal dari tenggorokannya sendiri. Makhluk itu tidak menjawab, hanya menghembuskan napas panjang yang membuat daun-daun di sekitarnya bergetar. Pak Basuki membuka bungkusan kain hitam yang ia bawa. Di dalamnya terlihat beberapa benda kecil, potongan rambut, kuku, dan sesuatu yang membuat Rudi bergidik, seperti serpihan kain yang sudah usang. Dengan tangan gemetar, Pak Basuki meletakkan benda-benda itu di atas batu. "Seperti yang kau minta, aku sudah memberikan bagian mereka," katanya pelan. Rudi, "Bagian mereka? Maksudnya apa?" Makhluk kerbau itu mendekat. Kini wujudnya semakin jelas, dan aura dingin yang dibawanya membuat udara terasa berat. Rudi sampai harus menahan napas agar tidak bersuara. Lalu, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Suara terdengar, bukan dari mulut makhluk itu, tapi langsung di kepala Rudi. Suara berat, bergema, seperti berasal dari dalam tanah. Belum cukup. Rudi, ia memegang kepalanya, matanya membelalak. Pak Basuki langsung menunduk lebih dalam. "Aku sudah memberikan banyak. Setiap hari mereka datang. Mereka kembali lagi." Suaranya mulai terdengar panik. Belum cukup. Suara itu kembali menggema, kali ini lebih keras. Tanah di sekitar batu bergetar. Dupa yang menyala tiba-tiba padam. Angin berputar semakin kencang. Rudi merasa jantungnya hampir copot. Pak Basuki mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, terlihat ketakutan di matanya. "Apalagi yang kau inginkan?" tanyanya lirih. Makhluk itu diam sejenak. Matanya yang merah menyala menatap tajam, seolah menembus tubuh Pak Basuki. Kemudian, suara itu kembali muncul. "Kekup datang dari jiwa, bukan sekadar rasa." Rudi tidak sepenuhnya mengerti, tapi kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Basuki tampak berpikir, napasnya berat, tangannya mengepal. Lalu, namun, senyum itu berbeda. Bukan senyum ramah yang biasa ia tunjukkan di warung. Senyum itu dingin, penuh sesuatu yang gelap. "Baik,
katanya pelan. Aku mengerti sekarang. Ia mengambil satu benda lagi dari dalam tasnya. Kali ini, sebuah botol kecil berisi cairan keruh. Dengan hati-hati ia menuangkan cairan itu ke atas batu, bercampur dengan benda-benda yang tadi sudah ia letakkan. Aku akan membuat mereka terus kembali. Bukan hanya karena lapar, tapi karena mereka tidak bisa berhenti. Rudy merasakan tenggorokannya kering. Apa maksudnya itu? Makhluk kerbau itu mendengus pelan. Sialep. Kemudian perlahan ia mundur. Tubuh besarnya kembali tertelan oleh kegelapan hutan. Namun sebelum banner-banner menghilang, matanya sempat menoleh ke arah tempat Rudy bersembunyi. Rudy membeku. Apakah dia? Namun makhluk itu tidak mendekat. Ia hanya menatap sebentar, lalu menghilang begitu saja. Hutan kembali sunyi. Hanya tersisa suara napas Rudy yang tidak beraturan. Di depan sana, Pak Basuki masih berlutut. Beberapa detik kemudian, ia berdiri perlahan. Ia merapikan barang-barangnya, lalu mematikan sisa dupa yang masih berasap. Saat ia berbalik, wajahnya terlihat jelas. Dan untuk pertama kalinya, Rudy melihat siapa sebenarnya Pak Basuki. Tidak ada lagi senyum hangat, tidak ada lagi keramahan. Yang ada hanya wajah lelah dengan mata yang kosong, seolah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Namun, anehnya, di sudut bibirnya masih tersisa senyum tipis, senyum yang terasa salah. Rudy langsung mundur perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Jantungnya masih berdetak kencang, kepalanya penuh dengan pertanyaan. Mie ayam bukan sekadar makanan. Ia mulai mengerti rasa yang membuat orang ketagihan, kelemahan yang dirasakan pelanggan. Semua itu bukan kebetulan, itu bagian dari perjanjian. Tanpa sadar, Rudy meremas tangannya sendiri. Ia teringat berapa kali ia makan di sana, berapa banyak mangkuk yang sudah ia habiskan, dan tiba-tiba perutnya terasa mual. Malam itu, saat ia akhirnya keluar dari hutan, satu hal menjadi jelas di pikirannya. Pak Basuki tidak sekadar mencari kekayaan, ia sedang memberi makan sesuatu, dan para pelanggan tanpa sadar menjadi bagian dari itu. Sejak malam di hutan itu, hidup Rudy tidak pernah terasa sama lagi. Bayangan kerbau hitam bermata merah itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, suara langkah berat itu kembali terdengar di kepalanya. Dam-dam, dum, seolah mengikuti detak jantungnya sendiri. Ia tahu satu hal dengan pasti, mie ayam Pak Basuki bukan makanan biasa. Namun yang membuatnya semakin takut, tubuhnya tetap ingin kembali ke sana. Pagi itu, Rudy mencoba melawan. Ia sengaja berangkat kerja lebih awal agar tidak melewati jalan depan warung. Ia membeli sarapan di tempat lain, memaksa dirinya makan, meski rasanya terasa hambar. Anehnya, bukan hanya hambar, makanan itu seperti tidak punya rasa sama sekali. Setiap suapan terasa kosong, tidak ada nikmat, tidak ada kepuasan. Bahkan perutnya terasa tidak benar-benar kenyang. Kenapa jadi begini? Gumamnya pelan. Kepalanya mulai pusing. Tubuhnya terasa lemas, seperti kehilangan tenaga. Ia mencoba mengabaikan, berpikir mungkin ini hanya sugesti. Tapi menjelang siang, kondisinya semakin buruk. Tangannya gemetar, pandangannya sedikit kabur, dan di telinganya samar-samar terdengar suara, "Datanglah." Rudy langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Datanglah." Suara itu kembali terdengar, lebih jelas. Bukan suara keras, tapi seperti bisikan yang langsung masuk ke dalam pikirannya. Tanpa sadar, kakinya berdiri. Ia mencoba menahan, tapi tubuhnya seperti bergerak sendiri. Dan beberapa menit kemudian, ia sudah berdiri di depan warung mie ayam Pak Basuki. Rudy terdiam. "Tidak, aku tidak mau," bisiknya pelan. Namun, aroma kuah yang mengepul dari dalam warung langsung menyambutnya. Hangat, gurih, menggoda. Perutnya berkontraksi. Mas Rudy sudah lama tidak kelihatan. Suara itu membuatnya tersentak. Pak Basuki berdiri di depan gerobaknya, tersenyum seperti biasa. Wajahnya terlihat sama ramah, hangat, seolah tidak pernah melakukan apapun yang mencurigakan. "Masuk, Mas. Sudah saya siapkan yang spesial," lanjutnya. Rudy ragu. Ia benar-benar ragu. Namun,
langkahnya tetap maju. Seperti ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Ia duduk di tempat biasa. Tangannya terasa berat, tapi tetap mengambil sendok saat semangkuk mie ayam diletakkan di depannya. Uap hangat naik perlahan. Aromanya sama seperti dulu. Dan tanpa sadar, ia mulai makan. Suapan pertama langsung membuat tubuhnya merespons. Hangat menyebar dari tenggorokan ke dada. Rasa gurih memenuhi lidahnya. Dan dalam sekejap, rasa lemas yang tadi ia rasakan hilang begitu saja. Seperti tidak pernah ada. Rudy berhenti sejenak. Dadanya naik turun. Apa yang terjadi? Gumamnya. Enak kan? Suara Pak Basuki terdengar lagi di sampingnya. Rudy, pria itu berdiri dengan senyum tipis, menatapnya tanpa berkedip. Iya, jawab Rudy pelan, dan sebelum ia sadar, mangkuk itu sudah kosong. Ia bahkan tidak ingat kapan ia menghabiskannya. Tubuhnya terasa segar, lebih segar dari biasanya. Tapi di dalam hatinya, ada rasa takut yang semakin besar. Ia baru saja kembali, dan kali ini, ia tidak yakin bisa lepas lagi. Hari-hari berikutnya semakin memburuk. Rudy mulai memperhatikan pelanggan lain, dan yang ia lihat membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak sendirian. Seorang ibu yang dulu terlihat sehat, kini wajahnya pucat. Tapi setiap hari ia tetap datang, makan dengan lahap, lalu memesan lagi. Seorang remaja yang awalnya hanya sesekali mampir, kini datang 2 kali sehari. Matanya terlihat sayu, tapi ia tidak pernah berhenti makan. Bahkan tukang ojek yang sering diberi gratis oleh Pak Basuki, kini tubuhnya semakin kurus, tapi tetap tersenyum saat menyantap mie itu. Seolah mereka semua terjebak dalam hal yang sama. Rudy mulai mencoba berbicara dengan salah satu dari mereka. Mas, sampean gak ngerasa aneh? Tanyanya pelan kepada seorang pelanggan yang duduk di sebelahnya. Aneh gimana? Jawab pria itu sambil tetap makan. Kayak kalau gak makan di sini, badan jadi lemas. Pria itu berhenti sejenak, lalu tersenyum. Ya, wajarlah. Soalnya di sini paling enak. Jawaban itu terdengar biasa, tapi cara pria itu tersenyum membuat Rudy merinding. Kosong, tidak ada ekspresi lain, seperti hanya mengulang sesuatu yang sudah tertanam di pikirannya. Rudy menelan ludah. Ia tidak melanjutkan pembicaraan. Ia sadar sesuatu sudah mengikat mereka semua. Bukan sekadar rasa, bukan sekadar kebiasaan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, saat Rudy mencoba tidur, tubuhnya kembali terasa lemas, lebih parah dari sebelumnya. Ia mencoba bertahan. Ia benar-benar mencoba. Namun suara itu kembali datang. Datanglah kali ini lebih kuat, lebih memaksa. Rudy memegang kepalanya. Wajahnya pucat, napasnya terengah. Berhenti bisik, tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin jelas. Titan, atau kau akan hancur. Mata Rudy membelalak. Ancaman itu terasa nyata. Dan saat itulah ia sadar. Ini bukan lagi sekadar ketagihan. Ini adalah ikatan yang perlahan menguras dirinya. Dan di tempat lain, di dalam warung yang kini gelap, Pak Basuki berdiri sendirian di dapurnya. Ia menatap panci kuah yang masih hangat di permukaannya. Bayangan hitam bergerak perlahan, seperti sesuatu yang hidup di dalamnya. Pak Basuki tersenyum. Semakin banyak, semakin kuat. Bisiknya pelan. Di luar, angin malam berhembus dingin. Dan jauh di balik kegelapan, suara langkah berat itu kembali terdengar. Kabar tentang warung mie ayam Pak Basuki semakin meluas. Dari pasar hingga ke kampung-kampung sekitar. Semua orang membicarakan hal yang sama, rasanya enak, porsinya banyak, dan penjualnya sangat baik hati. Setiap pagi, antrean sudah mengular. Bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Orang-orang datang dengan wajah penuh harap, seolah semangkuk mie ayam itu bisa menyelesaikan semua masalah mereka. Dan di balik semua itu, Pak Basuki tetap memainkan perannya dengan sempurna. Ini Bu, tambah ayamnya ya, biar kuat kerjanya, katanya sambil tersenyum. Mas, kalau kurang bilang saja, nanti saya tambahkan, ucapnya kepada pelanggan lain. Ia bahkan sering memberikan makanan gratis kepada tukang ojek, buruh harian, atau siapa saja yang terlihat kesulitan. Di mata warga,
Pak Basuki bukan sekadar penjual mie ayam. Ia seperti malaikat kecil di tengah kerasnya kehidupan. Namun, tidak semua orang melihatnya seperti itu. Sari, seorang wanita muda yang bekerja sebagai perawat di puskesmas setempat, mulai merasa ada yang tidak beres. Sudah beberapa minggu terakhir, ia menangani pasien dengan keluhan yang sama: tubuh lemas, sulit tidur, sering mimpi buruk, dan kehilangan nafsu makan terhadap makanan lain. Yang aneh, hampir semua pasien itu mengatakan hal yang sama. Saya cuma kuat makan mie ayam Pak Basuki. Awalnya Sari mengira itu hanya kebetulan, tapi jumlahnya terus bertambah. Dan semuanya punya pola yang sama. Mereka datang dengan tubuh lemah, tapi tetap memaksa diri untuk makan di tempat itu. Suatu sore, Sari memutuskan untuk datang langsung ke warung tersebut. Ia berdiri di depan, mengamati dari kejauhan. Warung itu terlihat biasa saja, bahkan cenderung sederhana, tapi suasananya terasa berbeda. Ramai, tapi sunyi. Orang-orang makan tanpa banyak bicara. Mereka fokus pada mangkuk masing-masing, seperti tidak ingin terganggu. Sari melangkah masuk. "Selamat sore, Mbak. Mau pesan apa?" Suara Pak Basuki menyambutnya. Sari tersenyum tipis. "Satu mie ayam biasa saja, Pak." Ia sengaja memesan, bukan untuk menikmati, tapi untuk mengamati. Saat mangkuk itu datang, aroma gurih langsung tercium. Harumnya memang menggoda. Tidak heran, banyak orang menyukainya. Sari mengambil sendok, mencicipi sedikit. Dan dalam sekejap, ayam menggate. Rasanya memang enak, tapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada tarikan yang membuat lidah ingin terus merasakannya. Sari langsung berhenti makan. Ia menaruh sendoknya. "Kenapa, Mbak, kurang cocok?" tanya Pak Basuki. Tiba-tiba sudah berdiri di dekatnya. Sari sedikit terkejut. Ia tidak sadar sejak kapan pria itu mendekat. "Enggak, Pak, enak kok. Cuma saya lagi nggak terlalu lapar." Pak Basuki tersenyum. "Sayang sekali. Biasanya yang sudah coba pasti ingin nambah." Nada suaranya terdengar biasa, tapi ada sesuatu yang membuat Sari merasa tidak nyaman. Tatapannya terlalu dalam, seolah sedang mengamati bukan hanya wajah, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. "Sorry, but berapa, Pak?" "Udah, tidak usah. Anggap saja perkenalan," jawab Pak Basuki santai. Sari mengerutkan kening. "Tidak, Pak, saya bayar saja." "Tidak apa-apa," kata Pak Basuki, kali ini dengan nada sedikit lebih tegas. Sari akhirnya menyerah. Ia mengangguk pelan, lalu keluar dari warung. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sebentar, dan ia melihat sesuatu. Di balik dapur, di dekat panci kuah, ada bayangan gelap yang bergerak. Bukan bayangan biasa. Lebih. Sari langsung membuang pandangan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Mungkin cuma perasaan, besik. Namun dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Rudy semakin terjebak. Ia sudah tidak bisa melawan lagi. Setiap hari, tubuhnya selalu membawanya kembali ke warung itu. Bahkan kini, ia datang lebih dari sekali dalam sehari. Ia mulai kehilangan berat badan. Wajahnya pucat. Tapi setiap kali makan mie ayam itu, ia kembali terlihat normal. Seolah makanan itu menjadi satu-satunya hal yang menjaga dirinya tetap hidup. Suatu malam, Rudy duduk sendirian di kamarnya. Lampu, suasana sunyi. Tiba-tiba, ia merasa ada yang aneh. Perutnya terasa bergerak. Bukan sekadar lapar, tapi seperti ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Rudy memegang perutnya. Wajahnya pucat. "API," gumamnya panik. Rasa itu semakin jelas, seperti ada sesuatu yang menggeliat perlahan. Ia langsung berlari ke kamar mandi, muntah. Namun yang keluar bukan hanya sisa makanan, ada cairan gelap, kental, dengan bau tanah yang sangat menyengat. Rudy, tubuhnya gemetar, air matanya keluar tanpa sadar. "Aku harus berhenti," bisiknya lemah. Tapi di saat yang sama, suara itu kembali muncul di kepalanya. "Tidak bisa." Rudy menutup telinganya, meski ia tahu itu tidak akan membantu. "Tidak bisa, kau sudah memberi." Suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Lebih nih. Dan di dalam kegelapan kamarnya, bayangan besar perlahan terbentuk di sudut ruangan. Sepasang mata merah menyala muncul perlahan. Rudy
Tubuhnya tidak bisa bergerak. Semakin banyak, semakin kuat suara itu bergema. Dan saat itulah Rudy sadar, ia bukan lagi sekadar pelanggan. Ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang lapar. Sementara di warung, Pak Basuki berdiri di depan panci kuahnya. Ia menatap permukaan kuah yang beriak pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Senyumnya perlahan melebar. Kiba, hanya cara yang paling mudah. Besok di luar, beberapa warga mulai berkumpul, membicarakan satu kabar yang membuat suasana desa berubah. Seorang pelanggan tetap ditemukan meninggal dunia secara misterius di rumahnya. Dan yang lebih aneh, di meja sebelahnya ditemukan mangkuk kosong mie ayam, masih berbau hangat. Kematian pelanggan itu menyebar cepat ke seluruh desa. Nama korban adalah Pak Darto, seorang buruh angkut yang hampir setiap hari makan di warung Pak Basuki. Orangnya dikenal kuat, jarang sakit, tapi tiba-tiba ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri. Dengan wajah pucat dan tubuh dingin, seperti kehabisan tenaga. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Hanya satu hal yang membuat orang-orang merinding di dekat tubuhnya. Ada mangkuk bekas mie ayam yang sudah kosong, dan aroma kuahnya masih tercium samar. Sejak kejadian itu, suasana desa mulai berubah. Orang-orang masih datang ke warung Pak Basuki, tapi kini dengan bisik-bisik dan tatapan ragu. Sebagian mencoba meyakinkan diri bahwa kematian Pak Darto hanyalah kebetulan. Namun sebagian lainnya mulai merasa takut. Jangan, ada yang gak beres, bisik seorang ibu kepada tetangganya. Jangan aneh-aneh, itu cuma sakit biasa, jawab yang lain. Meski nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Di tengah semua itu, Pak Basuki tetap seperti biasa. Ia tetap tersenyum, tetap ramah, tetap menyapa setiap pelanggan dengan hangat, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang berubah. Matanya, tatapannya kini lebih dalam. Lebih seperti selalu mengamati, memilih, menilai. Dan di dapurnya, panci kuah itu tampak lebih gelap dari biasanya. Rudy menjadi salah satu yang paling merasakan perubahan itu. Setelah malam di mana ia melihat bayangan bermata merah di kamarnya, kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan langkahnya goyah. Namun, anehnya, ia tetap hidup selama ia terus makan mie ayam itu. Hari itu, Rudy mencoba menemui Sari di puskesmas. Ia sudah tidak peduli lagi dengan rasa takut. Ia butuh jawaban. Sari terkejut melihat kondisinya. Ya Tuhan, Mas Rudy, kamu tanyanya. Panik. Rudy duduk lemas di kursi. Aku nggak tahu harus ke siapa lagi. Suaranya serak. Ia lalu menceritakan semuanya. Tentang malam di hutan, tentang kerbau hitam, tentang suara di kepalanya, dan tentang rasa yang membuatnya tidak bisa berhenti kembali. Sari mendengarkan dengan wajah tegang. Jika ini terjadi beberapa minggu lalu, mungkin ia akan menganggapnya halusinasi. Tapi setelah melihat banyak pasien dengan gejala aneh, ia tidak bisa lagi menolak kemungkinan itu. Kita harus buktikan, kata Sari akhirnya. Rudy menatapnya lemah. Maksudnya, kita lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Malam itu, mereka berdua menuju hutan kecil di pinggir desa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah yang lembab. Langit gelap tanpa bulan, membuat suasana semakin mencekam. Rudy berjalan pelan. Tubuhnya masih lemah. Sari berjalan di sampingnya, membawa senter kecil. Di sini, bisik Rudy, menunjuk ke arah dalam hutan. Mereka masuk dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat. Suara ranting patah di bawah kaki terdengar jelas di tengah kesunyian. Dan kemudian, mereka melihatnya. Di area terbuka yang sama, Pak Basuki berdiri di depan batu besar itu. Di sekelilingnya, dupa menyala, dan beberapa sesajen sudah tersusun rapi. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Dan di tengah sesajen itu, ada sesuatu yang membuat Sari menahan napas. Potongan rambut, kain, dan benda-benda kecil yang terlihat seperti milik manusia. Ya Tuhan, besik. Pak Basuki mulai berbicara. Bahasanya tetap tidak dimengerti. Suaranya berat, seperti bercampur dengan suara lain yang lebih dalam. Tiba-tiba,
Angin berputar kencang, dedaunan berguguran, dan suara itu kembali terdengar. Dum-dum, dum. Sari langsung memegang tangan Rudy. Apa itu? Bisiknya gemetar. Rudy tidak menjawab. Ayah sudah tahu. Dari balik kegelapan, sosok itu muncul lagi. Kerbau hitam besar dengan mata merah menyala. Namun, kali ini auranya jauh lebih kuat, lebih menekan. Seolah udara di sekitar mereka ikut menjadi berat. Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Pak Basuki menunduk. Aku sudah memberi lebih banyak, katanya. Suara di dalam kepala mereka muncul lagi. Lebih banyak, tapi belum cukup. Sari memejamkan mata, mencoba menahan rasa pusing yang tiba-tiba datang. Apa yang dia inginkan lagi, bisiknya. Rudy menggigit bibirnya. Jiwa, jawabnya pelan. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti. Matanya bergerak perlahan ke arah semek-semek tempat Rudy dan Sari bersembunyi. Rudy langsung menegang. Dia lihat kita, bisiknya panik. Detik berikutnya, suasana berubah. Angin berhenti. Semua menjadi sunyi. Lalu, makhluk itu mengeluarkan suara dengusan panjang. Dan dalam sekejap, bayangannya menghilang. Rudy dan Sari terdiam. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Dari arah belakang mereka, terdengar suara yang sama. Dum, dam-dam. Rudy membelalak. Itu tiba. Sari berbalik perlahan. Dan di sanalah makhluk itu berdiri, jauh lebih dekat. Matanya menyala terang, menatap langsung ke arah mereka. Rudy mencoba berdiri, tapi tubuhnya tidak kuat. Sari menarik tangannya. Kita harus lari, katanya panik. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara itu kembali bergema. Kalian sudah melihat. Tubuh Rudy terasa dingin. Sari menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, kalian juga bagian. Tiba-tiba, Pak Basuki berteriak. Tidak, mereka bukan untukmu. Rudy dan Sari menoleh. Untuk pertama kalinya, Pak Basuki terlihat panik. Makhluk itu mendengus keras. Semua yang tahu adalah milikku. Suasana menjadi kacau. Angin kembali berputar, lebih kencang dari sebelumnya. Dahan-dahan pohon bergoyang liar. Rudy merasa tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sari hampir jatuh. Namun di tengah kekacauan itu, Pak Basuki berdiri di depan mereka. Pergi, sek, teriaknya. Rudy tidak berpikir panjang. Ia menarik Sari dan berlari sekuat tenaga keluar dari hutan. Di belakang mereka, suara langkah berat itu terdengar semakin keras. Dum, dam-dam. Namun mereka tidak menoleh. Mereka terus berlari, sampai akhirnya keluar dari hutan dan mencapai jalan desa. Keduanya terjatuh. Napas Toringgengga. Beberapa saat mereka hanya diam. Lalu Sari menatap Rudy. Ini sudah bukan sekadar penyakit. Rudy mengangguk lemah. Ini, di kejauhan dari arah hutan, terdengar satu suara terakhir, dengusan panjang yang menggema sampai ke telinga mereka. Dan malam itu, satu hal menjadi jelas. Makhluk itu tidak hanya menginginkan korban. Ia juga tidak ingin rahasianya terbongkar. Dan siapapun yang sudah melihatnya tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Sejak malam di hutan itu, hidup Rudy dan Sari berubah sepenuhnya. Mereka tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua ini hanya kebetulan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, semuanya nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Namun masalahnya bukan hanya itu. Sesuatu mulai mengikuti mereka. Rudy merasakannya lebih dulu. Setiap malam, ia tidak bisa tidur. Begitu matanya terpejam, suara langkah berat itu kembali terdengar. Kadang jauh, kadang sangat dekat, seolah berada tepat di depan pintu kamarnya. Dum, dam-dam, dan setiap kali suara itu berhenti, selalu diikuti oleh satu hal yang sama. Dua titik merah di kegelapan, menatapnya. Sari juga mulai mengalami hal yang sama. Meski tidak separah Rudy, di puskesmas, ia semakin banyak menerima pasien dengan gejala aneh. Bahkan kini, beberapa di antaranya mulai menunjukkan kondisi yang lebih buruk. Ada yang pingsan tanpa sebab, ada yang berteriak-teriak saat tidur, mengaku melihat sosok besar berdiri di ujung ranjang mereka. Dan yang paling mengerikan, ada satu pasien yang tiba-tiba berbicara dengan suara yang bukan miliknya sendiri. Sudah terlalu banyak
Saatnya diambil. Kata-kata itu membuat Sari tidak bisa lagi berpikir jernih. Ini tidak bisa dibiarkan, katanya. Suatu malam saat bertemu Rudy. Rudy duduk dengan wajah pucat. Matanya sayu. Aku tahu, tapi kita mau apa? Jawabnya lemah. Sari menarik napas dalam. Kita harus hentikan ini sebelum lebih banyak orang jadi korban. Rudy terdiam. Di dalam hatinya, ia tahu itu berarti satu hal. Mereka harus menghadapi Pak Basuki. Keesokan harinya, mereka datang ke warung mie ayam itu saat sore menjelang malam. Tidak seramai biasanya. Hanya beberapa pelanggan yang masih makan dengan wajah kosong. Pak Basuki berdiri seperti biasa, tersenyum. Namun saat melihat Rudy dan Sari datang bersama, senyumnya sedikit berubah. Mas Rudy, Mbyok, sorry, ucapnya pelan. Ada nada berbeda dalam suaranya. Seperti ia sudah tahu. Sari melangkah maju. Kita perlu bicara, Pak. Pak Basuki menatap mereka beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Ke belakang saja. Mereka masuk ke dapur kecil itu. Aroma kuah masih kuat, tapi kini terasa menusuk. Panci besar di sudut ruangan tampak bergetar pelan. Meski tidak ada yang menyentuhnya, Sari menahan napas. Ini harus dihentikan, Pak, katanya tegas. Pak Basuki terdiam. Apa yang Bapak lakukan itu membunuh orang. Beberapa detik sunyi, lalu Pak Basuki tertawa pelan. Tawa yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Bunuh, katanya sambil menggeleng. Aku hanya memberi mereka apa yang mereka inginkan. Rudy mengepalkan tangan. Tidak, mereka tidak tahu apa yang mereka makan. Pak Basuki menatapnya. Kamu juga makan, Rudy? Berkali-kali. Kalimat itu seperti menampar. Rudy terdiam. Wajahnya pucat dan lihat. Kamu masih hidup kan? Lanjut Pak Basuki. Sari maju selangkah. Tapi sampai kapan? Tubuh mereka diambil sedikit demi sedikit. Pak Basuki tidak langsung menjawab. Ia menatap panci di sudut ruangan. Kemudian berkata pelan. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Suasana berubah. Nada suaranya tidak lagi dingin. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang rapuh dagang sepi. Hutang menumpuk. Keluargaku hampir kelaparan. Ia menunduk. Aku menemukan jalan itu. Dan aku pikir hanya sekali. Rudy dan Sari terdiam. Tapi tidak pernah hanya sekali. Lanjutnya lirih. Dia selalu ingin lebih. Suara itu kembali terdengar. Namun kali ini bukan dari hutan. Dari dalam dapur itu sendiri. Lebih. Panci kuah itu bergetar lebih kuat. Cairannya bergerak seperti hidup. Sari mundur selangkah. Pak, hentikan sekarang. Pak Basuki tertawa lagi. Tapi kali ini ada air mata di sudut matanya. Aku tidak bisa. Tiba-tiba suara langkah berat itu terdengar. Bukan dari luar, dari dalam warung. Dam-dam, pintu depan terbuka sendiri. Angin dingin masuk, membuat lampu bergoyang. Dan di sana, makhluk itu muncul. Lebih besar dari sebelumnya. Lebih gelap, matanya menyala terang. Rudy mundur dengan panik. Dia datang. Makhluk itu melangkah masuk. Para pelanggan yang masih ada di warung tiba-tiba diam. Mereka menoleh bersamaan, lalu tersenyum kosong, seolah menyambut sesuatu yang sudah mereka kenal. Pak Basuki berdiri di depan makhluk itu. Tubuhnya gemetar. Aku sudah memberi cukup banyak, katanya. Makhluk itu mendengus. Belum. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Sekarang waktu. Rudy membelalak. Maksudnya apa? Sari menggenggam tangannya erat. Pak Basuki tertawa pelan. Kalian tahu, setiap perjanjian selalu punya akhir. Ia menoleh ke arah Rudy dan Sari. Dan aku sudah terlalu lama menundanya. Makhluk itu mendekat, udara menjadi sangat dingin. Pak Basuki menutup mata. Lalu, ia berbisik pelan. Maaf, dalam sekejap. Tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia terangkat sedikit dari tanah, wajahnya berubah pucat. Dan perlahan, tubuhnya mengering. Seperti kehilangan seluruh isinya. Rudy dan Sari hanya bisa terpaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa menolong. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Basuki jatuh ke lantai. Tak bernyawa. Makhluk itu mengeluarkan dengusan panjang. Lalu, perlahan menghilang. Bersama dengan bayangan gelap yang selama ini menyelimuti warung itu. Suasana kembali sunyi. Panci kuah berhenti bergerak.
Para pelanggan yang tadi duduk diam perlahan tersadar. Mereka saling menatap, bingung, seolah baru bangun dari mimpi panjang. Rudi terjatuh ke lantai. Napasnya berat. Sari berlutut di sampingnya. Sudah selesai, bisiknya. Beberapa hari setelah kejadian itu, warung mie ayam Pak Basuki ditutup. Tidak ada lagi antrean panjang. Tidak ada lagi aroma kuah yang menggoda. Warga perlahan kembali ke kehidupan normal. Meski cerita tentang kejadian itu masih menjadi bisik-bisik yang tidak pernah benar-benar hilang, Rudi mulai pulih. Tubuhnya perlahan kembali kuat. Namun setiap kali ia melewati bekas warung itu, ia selalu merasakan sesuatu. Seperti ada yang mengawasi. Sari juga tidak pernah melupakan apa yang terjadi. Kadang, saat malam sangat sunyi, ia masih mendengar sesuatu di kejauhan. Sangat pelan, hampir tidak terdengar. Dum, dam-dam, dan di suatu tempat, jauh dari desa itu, di tengah hutan yang lebih gelap, sepasang mata merah kembali terbuka. Menunggu, mencari, karena perjanjian seperti itu tidak pernah benar-benar berakhir.